Bapak Ibu, keputusan kita hari ini akan menentukan masa depan kita. Apa yang kita putuskan dalam hidup ini akan mempengaruhi perjalanan kita ke depan bersama dengan Tuhan. Dan keputusan yang terbesar, yang paling penting dalam hidup ini adalah keputusan yang berhubungan dengan kekekalan, Bapak Ibu. Keputusan yang akan mengubah masa depan kita sesungguhnya adalah keputusan yang berhubungan dengan kekekalan. Alkitab berkata kepada kita bahwa waktu Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Lalu kemudian Alkitab berkata, sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu apa? Mengikut Yesus. Simon Petrus bersama dengan orang-orang teman-teman yang berada bersama dengan dia pada saat itu memutuskan untuk mengikuti Yesus. Memutuskan untuk mengikuti Yesus, kata Alkitab. Nah, ini keputusan yang sangat penting. Dan kalau kita belajar selanjutnya dalam kehidupan Petrus bersama dengan teman-teman dia yang kemudian menjadi murid-murid Tuhan, maka itu mengubah arah hidup mereka, mengubah masa depan mereka, mengubah sejarah perjalanan mereka bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keputusan kita memang akan menentukan masa depan kita. Dan keputusan yang paling menentukan masa depan kita itu adalah keputusan kita yang berhubungan dengan kekekalan. Keputusan kita untuk mengikuti Tuhan. Kata Alkitab di dalam ayat 11, mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu apa? Mengikut Yesus. Jadi waktu mereka memutuskan untuk mengikuti Yesus, maka yang pertama yang mereka lakukan adalah mereka meninggalkan segala sesuatu. Bapak Ibu, ketika kita memutuskan dalam hidup ini untuk ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak bisa berada dua kaki kita di tempat yang berbeda. Kita tidak bisa berada, kaki kita satu berada di dunia ini dan kaki kita yang satu berada di sorga. Kita tidak bisa dalam hidup kita mencintai dunia ini, lalu kemudian kita mencintai sorga. Kita harus memutuskan dalam hidup ini untuk memandang sorga sebagai segala-galanya dalam hidup kita. Kita harus memutuskan dalam hidup ini bahwa kalau kita mengikut Tuhan, maka kita akan ikut Tuhan. Kita memutuskan dengan sungguh-sungguh bahwa kita akan mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan ini akan mempengaruhi perjalanan kita ke depan. Bapak Ibu, jangan pernah takut ketika kita memutuskan untuk mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah takut ketika kita memutuskan untuk melayani Tuhan dalam hidup ini. Kita nggak boleh takut dengan apapun, dengan semua kebutuhan kita, dengan semua apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Karena saya percaya kalau kita memutuskan hidup kita untuk mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka saya percaya bahwa Tuhan yang kita ikuti dalam hidup ini pasti akan memperhatikan kita. Dan apa yang Tuhan perhatikan dalam hidup kita ini sebenarnya berhubungan dengan posisi kita dalam kekekalan nanti. Bapak Ibu, kita bisa saja punya posisi yang berharga di dunia ini. Kita bisa saja punya posisi yang penting di dunia ini. Tapi itu hanya dipandang oleh manusia. Itu hanya bisa dinilai oleh manusia. Tapi yang paling penting dalam hidup kita adalah waktu kita punya posisi yang penting dalam kerajaan sorga nanti. Kata Alkitab bahwa orang yang mengikuti Tuhan, kata Alkitab dia akan ikut memerintah bersama dengan Tuhan. Amin. Dia akan ikut memerintah bersama dengan Tuhan. Nah, karena itu keputusan yang mengubah masa depan kita itu akan selalu berhubungan dengan apa yang akan kita kerjakan dalam hidup kita. Nah, kalau kita perhatikan,
Ketika Petrus dan teman-temannya memutuskan untuk mengikut Tuhan, maka yang menjadi respon mereka dalam ayat 11 ini kata Alkitab, mereka meninggalkan apa, saudara? Segala sesuatu. Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat berarti bagi kita semua. Meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan, itu adalah tema pengajaran Tuhan ketika dia mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada orang banyak. Barang siapa ikut Tuhan, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Barang siapa mengikut Tuhan, maka dia harus mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Lalu orang pernah bertanya kepada dia, kalau aku ikut engkau, apa yang akan kami dapat? Murid-muridnya bertanya, kami telah memutuskan untuk mengikut engkau, apa yang akan kami dapat? Mereka sedang mempertimbangkan sesuatu yang mungkin secara lahiriah, posisi yang mereka dapatkan di dunia. Karena konsep para murid Tuhan pada saat itu, Yesus akan mendirikan kerajaan Israel di dunia ini. Memulihkan kerajaan Israel di dunia ini. Tapi kemudian Yesus berkata, berhubungan dengan kekekalan. Bahagialah karena namamu tercatat di sorga. Berbahagialah karena hal-hal yang berhubungan dengan kekekalan. Bapak Ibu, kita mungkin akan meninggalkan segala sesuatu yang mungkin segala sesuatu itu menyangkut hobi kita, mungkin sesuatu yang selama ini kita cintai, tapi mungkin tidak sejalan dengan apa yang sorga mau. Kita harus memutuskan untuk meninggalkan itu semua. Waktu kita memutuskan kita ikut Tuhan, maka kita harus memastikan posisi hati kita selalu berada di sorga. Bukan berada di dunia ini. Posisi hati kita memang selalu untuk menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup kita semua. Amin, Bapak Ibu Saudara. Murid-murid Tuhan, kata Alkitab, mereka meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Tuhan. Lalu saudara perhatikan yang berikutnya Alkitab berkata dalam ayat 4 dan ayat yang kelima, dikatakan begini. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan apa? Menebarkan jala juga. Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Bapak Ibu Saudara, keputusan kita untuk mengikut Tuhan dalam hidup ini, itu erat kaitannya dengan ketaatan kita, Bapak Ibu. Bagaimana ketaatan kita yang merupakan respon kita dari mengikut Tuhan akan terlihat dari kehidupan kita setiap hari. Maksud saya adalah begini. Kita tidak bisa berpikir kita taat kepada hal-hal yang kelihatannya spektakuler, hal-hal kelihatannya hebat. Ketaatan kita sebenarnya dimulai dari hal-hal yang kecil dalam hidup kita. Misalnya, apakah kalau kita anak Tuhan, kita taat nggak berdoa? Kita taat nggak baca Alkitab? Mulai dari situ dulu Bapak Ibu Saudara. Ketaatan kita mulai dari hal-hal yang kecil. Jadi kita tidak bisa bermimpi untuk melakukan hal-hal yang besar. Kita tidak bisa bermimpi untuk melihat perkara-perkara yang besar. Kalau kemudian hal-hal yang kecil kita belum bisa taat. Bapak Ibu, keputusan kita untuk taat itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Walaupun hal-hal yang kecil itu harusnya kita punya banyak alasan untuk kita nggak mau taat di situ. Karena saudara perhatikan di dalam ayatnya yang keempat dikatakan begini. Setelah Yesus selesai berkhotbah di atas perahu, kata Alkitab hari itu pagi mulai menjelang siang, kata Alkitab dia berkata kepada Simon, bertolak ke tempat dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon berkata begini, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Itu alasan Bapak Ibu Saudara. Harusnya Simon Petrus punya reason, punya alasan untuk berkata, Tuhan, kan udah sepanjang malam mereka telah bekerja keras, mereka menebarkan jala mereka, tetapi mereka tidak menangkap seekor ikan pun, kata Alkitab. Bapak Ibu, kadangkala begini. Waktu kita mau taat dalam hidup ini, dengarkan baik-baik, seringkali kedagingan kita itu memberikan kita banyak alasan untuk kita tidak melakukan ketaatan dalam hal yang kecil. Misalnya, harusnya kita bisa baca Alkitab.
Harusnya pagi-pagi kita bisa dengarkan renungan khotbah. Banyak sekali renungan khotbah di grup-grup kita, di grup WhatsApp, di gereja kita. Atau mungkin kita punya grup-grup rohani yang lain. Tapi iblis mengalihkan perhatian kita kepada hal yang lain. Dan kita punya alasan untuk berkata, kayaknya kita sibuk. Bapak Ibu, saya mau beritahu kepada kita begini. Relasi kita dengan Tuhan yang nanti akan terlihat dalam ketaatan-ketaatan kita, itu sesungguhnya dimulai dari hal-hal yang kecil. Amin. Sesungguhnya itu dimulai dari hal-hal yang kecil dalam hidup kita semua. Kalau kita mulai mendisiplinkan dalam hal-hal yang rohani dari hal-hal kecil tersebut, maka hal-hal rohani yang besar kita bisa taat. Kita tidak mungkin taat dalam hal yang besar kalau dalam hal yang kecil kita nggak taat. Jadi ketaatan kita itu harus kita latih. Harus kita latih. Harus kita latih. Kan itu berhubungan dengan hati nurani kita, Bapak Ibu. Roh Kudus akan berbicara di hati kita dan berkata untuk melakukan sesuatu. Dan kita mesti menangkap hal tersebut. Kita mesti melatih diri kita untuk menangkap hal tersebut. Nah, Simon berkata, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dengarkan Bapak Ibu Saudara, apapun alasan kita, apapun keadaan yang sedang kita hadapi, kesulitan-kesulitan seperti apapun yang ada di sekitar kita, di hadapan kita. Tapi kalau Yesus yang telah perintahkan kita, kalau Yesus yang telah mengatakan itu kepada kita, maka kita tidak punya alasan untuk tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ini bisa terjadi Bapak Ibu, kalau kita memiliki pikiran dan perasaan yang sama yang ada pada Yesus. Sehingga pikiran dan perasaan yang sama yang ada pada Yesus, yang kita letakkan dalam hidup kita semua Bapak Ibu Saudara, itu akan membuat kita berjalan seirama dengan Tuhan. Amin. Akan membuat kita berjalan seirama dengan sorga. Sehingga kita mengikuti apa yang menjadi perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita semua. Lalu saudara lihat bahwa keputusan yang mengubah masa depan itu bukan cuma kita harus meninggalkan segala sesuatu yang berhubungan dengan ketaatan kita, namun juga orang yang telah memutuskan untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, pasti dia akan jadi berkat bagi banyak orang. Saudara perhatikan di dalam ayatnya yang ke-7. Alkitab berkata kepada kita demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Bapak Ibu, ketika Petrus taat, Tuhan kemudian memberkati dia. Lalu kata Alkitab, dia menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka, ya, Petrus dan teman-temannya mulai koyak. Lalu dia memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Dan kata Alkitab, ketika mereka datang, mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Jadi begini, orang kalau ikut Tuhan pasti Tuhan akan juga memperhatikan dia, memperhatikan keberadaan dia. Waktu kita memutuskan untuk mengikut Tuhan, maka kita punya komitmen dalam hati kita Bapak Ibu, jadi berkat dimanapun kita berada. Kita harus mulai jadi berkat dalam hal-hal yang kecil. Petrus ketika dia melihat bahwa Tuhan memberkati dia, maka dia menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Waktu Tuhan mulai memulihkan kita, Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara, maka kita tidak boleh hidup untuk diri kita sendiri. Kita tidak boleh hidup untuk apa yang kita pandang menurut kita itu yang terbaik. Apa yang kita miliki dalam hidup ini kan bukan milik kita sebenarnya. Apa yang kita miliki dalam hidup ini adalah milik Tuhan.
termasuk hidup kita ini adalah milik Tuhan. Sehingga kalau Tuhan meminta kita jadi berkat bagi banyak orang, lewat hidup kita, lewat keberadaan kita, atau lewat berkat-berkat secara materi yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita, untuk kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, Bapak Ibu, itu akan menyenangkan hati Bapa di sorga. Amin. Itu akan menyenangkan hati Tuhan. Ini bisa terjadi kalau kita itu tidak memposisikan hati kita kepada hal-hal lahiriah. Itu bisa terjadi kalau kita tidak memposisikan hati kita kepada hal-hal jasmani. Kenapa orang sulit jadi berkat? Mulai dia pintar, dia tidak mau membagi kepintarannya kepada orang lain. Mulai dia punya berkat secara lahiriah, dia tidak mau berbagi kepada orang lain. Mengapa itu bisa terjadi? Karena kita berpikir itu punya kita. Kita berpikir itu milik kita. Kalau kita memahami apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita itu hanyalah pengelola, bukan pemilik. Kita menyadari semua itu dari Tuhan, dan Tuhan adalah pemilik karena Dia telah menebus kita, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas perak, tetapi dengan darahnya yang mahal di Golgota, di kayu salib. Maka waktu Dia menebus kita, Dia menjadikan kita milik Tuhan. Dia memilih kita, memisahkan kita dari dunia ini, dan mengkhususkan kita pada satu tugas yang mulia, dan kita menjadi milik Tuhan. Bukan cuma hidup kita milik Tuhan, bukan cuma rencana-rencana kita jadi milik Tuhan, tapi apapun yang kita miliki dalam hidup ini, itu adalah milik Tuhan. Dan waktu kita memahami hal ini, Bapak Ibu, kita tidak akan sulit untuk jadi berkat. Amin. Kita tidak akan sulit untuk jadi berkat. Mulai dari hal kecil. Misalnya, senyum aja kepada orang yang punya beban. Jangan orang punya beban kita tambah marah lagi. Istri-istri, senyumlah kepada suami kalau suami pulang kantor, pulang kerja, pulang dari usaha. Iya kan? Jangan baru nyampe, lepas sepatu, cuci tangan. Iya, push up kalau nggak lakukan itu. Waduh, dia udah penuh pergumulan, tambah pergumulan lagi. Tapi mulai jadi berkat dengan cara bicara kita. Amin. Kalau dulu kita bicaranya kasar, istri-istri yang nggak menghormati suami, hormatilah suamimu. Suami-suami yang nggak mengasihi istri dengan kata-kata yang kasar, kasihilah istrimu. Amin, saudara. Anak-anak, ayo ucapkan kata berkat kepada orang tua. Jadi berkat. Mulai dari hal-hal kecil, kita mau jadi berkat. Kalau kita melatih dari hal-hal yang kecil, maka kita menyadari semua yang kita miliki dalam hidup ini adalah milik Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Lalu perhatikan ayatnya yang ke-8 berkata kepada kita demikian. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Bapak Ibu, begini. Mengapa kita memutuskan untuk ikut Tuhan? Mengapa kita memutuskan untuk mencintai sorga dalam hidup ini? Mengapa kita memutuskan bahwa Tuhan harus menjadi yang segala-galanya dalam hidup ini? Mengapa kita memutuskan untuk meninggalkan segala sesuatu dan menjadikan kekekalan sebagai fokus yang utama dalam hidup kita, Bapak Ibu? Mengapa, Bapak Ibu Saudara? Alasannya begini. Karena kita harus sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan. Petrus, dia menyadari hal ini. Alkitab berkata ketika Petrus menyaksikan bagaimana Tuhan yang dahsyat dalam hidup dia, memberkati dia, dengan hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dia menyadari hal ini. Dia tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Bapak Ibu, begini. Kalau kita tidak menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan, kita tidak bisa loh melekatkan hidup kita kepada Tuhan. Banyak orang berpikir hidupnya adalah hidup dia. Dan banyak orang berpikir hidupnya ini dia mau nikmati selama ada di dunia ini. Kita di dunia ini 70 atau 80 tahun. Tapi manusia itu bukan makhluk seperti hewan, tumbuhan.
yang setelah mati habis. Hewan, tumbuhan itu dia tidak memiliki roh. Sehingga kalau dia mati selesailah semuanya. Tetapi manusia itu berbeda. Saya dan saudara ini adalah makhluk kekal. Kita itu memiliki kekekalan. Sehingga mengapa kita memutuskan untuk ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan ini akan mengubah masa depan kita, mengubah posisi kita dalam kekekalan, karena kita menyadari bahwa kita sebagai manusia itu tanpa Tuhan gak ada apa-apanya. Kita sebagai manusia tanpa Tuhan kita bisa salah arah, kita salah melangkah, dan lebih dari itu kita harus menyadari bahwa kita sebagai manusia punya nilai kekal. Kalau kita salah memutuskan dalam hidup ini, kita ikut dunia, maka ujungnya berakhir kepada maut. Tapi kalau kita memutuskan kita ikut Tuhan, maka ujungnya berakhir pada kehidupan kekal di sorga, di langit baru, bumi baru yang Tuhan siapkan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Orang yang menyadari dirinya di hadapan Tuhan itu tidak mungkin akan berlaku sombong. Mengapa ada banyak orang sombong, Bapak Ibu Saudara? Dulu belum ada apa-apanya, waduh, jalannya itu normal. Masih normal. Tapi setelah ada apa-apa jalannya mulai nggak normal. Ya. Mulai nggak normal. Shalom Pak, shalom. Sudah ada apa-apanya. Nggak boleh Bapak Ibu. Tidak ada kesombongan yang bisa membuat kita bertahan dalam anugerah Tuhan. Tuhan membenci orang yang sombong, namun mengasihani orang yang rendah hati. Kalau kita memposisikan diri kita dengan benar di hadapan Tuhan, maka kita hanya punya satu kerinduan. Kerinduan kita adalah menyenangkan hati Bapa. Kerinduan kita adalah melakukan kehendak Bapa. Kerinduan kita adalah bertumbuh dalam keserupaan dengan Tuhan. Hidup kita bukan kita lagi, melainkan hidup kita adalah hidup di dalam anak Allah yang telah menyelamatkan kita. Kita hidup dalam Yesus. Yesus ada dalam hidup kita. Sehingga pikiran perasaan Yesus ternyatakan dalam setiap perilaku kita setiap hari.